Kisah nyata horor pesugihan penjual bebek goreng, tumbal jiwa manusia kepada pocong. Awal yang menjanjikan, Iqbal, seorang pemuda berusia 20 tahun, baru saja memulai perjalanan karirnya di sebuah warung bebek goreng yang terletak di pinggiran kota. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam keluarga sederhana yang selalu bergantung pada penghasilan ayahnya sebagai buruh tani. Iqbal tahu betul bagaimana sulitnya mencari nafkah, dan keputusannya untuk bekerja di warung bebek goreng adalah upayanya untuk membantu keluarganya. Setiap pagi, Iqbal bangun lebih awal untuk mempersiapkan diri. Ia mengenakan seragam yang telah pudar warnanya, hasil dari penggunaan berulang kali. Dengan semangat, ia berjalan menyusuri jalanan yang dipenuhi debu dan suara kendaraan, menuju warung yang dikelola oleh Pak Amir, seorang pria parubaya yang dikenal ramah dan pekerja keras. Warungnya selalu ramai oleh pelanggan, terutama pada jam makan siang. Selama bekerja, Iqbal merasakan atmosfer yang unik di warung tersebut. Aroma bebek goreng yang menggugah selera bercampur dengan suara pelanggan yang tertawa dan berbincang, menciptakan suasana hangat. Namun, seiring berjalannya waktu, Iqbal mulai menyadari ada sesuatu yang aneh di balik kesuksesan Pak Amir. Ia sering melihat Pak Amir berbicara sendiri di sudut warung dengan nada yang aneh, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, ketika warung sudah tutup dan hanya tersisa Iqbal dan Pak Amir, Iqbal memberanikan diri untuk bertanya. "Pak Amir, bagaimana bisa warung ini selalu ramai? Apa yang membuat pelanggan betah datang ke sini?" Pak Amir tersenyum, matanya berkilau penuh misteri. "Ah, Iqbal, ada rahasia di balik semua ini. Kadang, kita perlu melakukan hal-hal yang tak biasa untuk meraih kesuksesan." Iqbal merasa penasaran, dan semakin banyak mendengar desas-desus tentang praktik pesugihan yang dilakukan oleh Pak Amir. Dia mendengar cerita dari rekan-rekannya tentang ritual aneh yang melibatkan tumbal, sesuatu yang berharga yang harus dikorbankan untuk mendapatkan kekayaan. Dalam benaknya, Iqbal mulai berpikir, apakah ini benar-benar cara untuk mencapai cita-citanya? Sementara itu, kondisi keluarganya semakin memprihatinkan. Ayahnya yang semakin tua tidak dapat bekerja sekuat dulu, dan ibu Iqbal seringkali mengeluhkan sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rasa cemas dan kesedihan itu menggerogoti hati Iqbal. Ia ingin mengubah nasib keluarganya, tetapi semua usaha terasa sia-sia. Ketertarikan untuk mencari cara cepat mendapatkan uang semakin kuat. Suatu hari, saat mengantarkan pesanan, Iqbal melihat sekelompok orang berkerumun di sekitar warung. Mereka terlihat antusias dan berbicara tentang keberhasilan Pak Amir. Dalam kerumunan itu, Iqbal mendengar seorang pelanggan menceritakan bahwa Pak Amir pernah mengalami masa-masa sulit sebelum menemukan jalan pesugihan. Cerita ini semakin menambah rasa ingin tahunya. Di tengah kesibukan, Iqbal merasakan ketidakpuasan yang mendalam. Dia ingin menjadi seperti Pak Amir, tetapi dia juga meragukan jalan yang harus diambil. Rasa takut dan harapan berbaur menjadi satu. Dalam hatinya, muncul pertanyaan besar, apakah dia berani melangkah ke dalam dunia yang penuh risiko ini? Iqbal merasa terjebak antara keinginan untuk membantu keluarganya dan kewaspadaan terhadap apa yang bisa terjadi jika ia terlibat dalam pesugihan. Malam itu, Iqbal terbaring di ranjangnya, matanya menatap langit-langit. Pikiran tentang masa depan dan kekayaan mengganggu tidurnya. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa jika ada cara untuk mengubah hidupnya, dia harus mencobanya. Namun, di sudut hatinya, ada rasa ketakutan akan konsekuensi dari setiap keputusan yang akan diambil. Iqbal tahu bahwa dia berdiri di persimpangan jalan, dan pilihan yang akan diambil bisa mengubah segalanya. Dengan semangat bercampur rasa ragu, Iqbal memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang pesugihan yang dilakukan Pak Amir. Apakah ini adalah jalan yang tepat untuknya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggelayut di pikirannya, membawanya pada perjalanan yang tidak terduga ke dalam dunia kegelapan yang penuh dengan harapan dan penyesalan. Mencari jalan pintas. Beberapa minggu setelah pertemuan pertamanya dengan Pak Amir, rasa penasaran Iqbal semakin menggebu. Setiap kali ia bekerja di warung, ia tidak bisa mengabaikan kesuksesan yang terus berlanjut.
Pelanggan berdatangan, dan omset warung meningkat pesat. Iqbal merasa terasing dalam dunia yang penuh dengan kesuksesan itu, dan di dalam hatinya, keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik semakin membara. Suatu sore, setelah warung tutup dan suasana sepi, Iqbal memutuskan untuk mendekati Pak Amir. Dengan jantung berdebar, ia mengumpulkan keberanian untuk bertanya lebih dalam tentang rahasia di balik kesuksesannya. Pak Amir, bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang cara Anda menjalankan bisnis ini? Apa yang membuat warung ini selalu ramai? Iqbal bertanya, matanya penuh harapan. Pak Amir menatap Iqbal dengan serius. Iqbal, terkadang kita harus mengambil langkah-langkah yang tidak biasa untuk meraih kesuksesan. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, dan pesugihan adalah salah satunya. Suara Pak Amir mengandung nada misterius yang membuat Iqbal semakin penasaran. Iqbal merasa ada ketegangan di udara. Pesugihan, apa maksudnya, Pak? Ia bisa merasakan ketidaknyamanan yang menyelimuti suasana. Pak Amir kemudian menjelaskan bahwa pesugihan adalah praktik yang melibatkan pengorbanan sesuatu yang berharga untuk mendapatkan kekayaan. Tumbal yang digunakan bisa berupa jiwa manusia, hewan, atau makhluk gaib. Semua tergantung pada keyakinan dan ritual yang dilakukan. Iqbal terkejut mendengar ini. Di satu sisi, ia merasa ngeri, tetapi di sisi lain, rasa ingin tahunya semakin mendalam. Tapi, Pak, bukankah itu berbahaya? Mengapa seseorang mau melakukan itu? Tanyanya, mencoba menahan ketakutan yang mulai merayap. Pak Amir tersenyum penuh makna. Kekayaan datang dengan harga, Iqbal. Banyak orang yang terjebak dalam kehidupan yang monoton dan merasa tertekan. Mereka mencari jalan pintas untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tanpa memikirkan konsekuensi. Setelah percakapan itu, Iqbal merenung. Dia tahu betul betapa sulitnya kehidupan keluarganya. Ayahnya sudah tidak bisa bekerja keras, dan ibunya seringkali terlihat lelah. Jika pesugihan bisa menjadikannya kaya, apakah itu bukan pilihan yang layak? Dalam pikiran Iqbal, keinginan untuk membantu keluarganya mulai menutupi rasa takut dan keraguan. Hari-hari berlalu, dan Iqbal terus memikirkan tentang pesugihan. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil yang selama ini terabaikan. Ia melihat bagaimana Pak Amir sering mengadakan ritual-ritual kecil di belakang warung, dengan sesaji yang diletakkan di atas altar sederhana. Iqbal merasa ada sesuatu yang menarik di balik semua itu, dan rasa penasaran membuatnya ingin terlibat lebih dalam. Suatu malam, setelah pulang kerja, Iqbal tidak bisa tidur. Pikiran tentang ritual pesugihan terus membayangi otaknya. Ia memutuskan untuk mencari informasi lebih jauh. Dengan bantuan internet, Iqbal mulai membaca berbagai artikel dan forum tentang pesugihan. Ia menemukan berbagai cerita tentang orang-orang yang telah berhasil menjadi kaya, tetapi juga banyak cerita tentang penyesalan dan dampak negatif yang harus mereka hadapi. Di tengah pencariannya, Iqbal melihat sebuah video yang membahas tentang cara melakukan pesugihan. Video itu menunjukkan langkah-langkah ritual yang harus dilakukan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Iqbal merasa terpesona sekaligus takut. Apa yang ia baca seakan membuka matanya tentang dunia yang gelap dan penuh risiko. Malam demi malam, Iqbal terus menggali informasi. Ia merasa seperti terjebak dalam labirin, di mana satu langkah menuju kekayaan bisa menjadi langkah menuju kehancuran. Meskipun demikian, dorongan untuk mengubah nasib keluarganya semakin kuat. Ia mulai membayangkan kehidupan yang lebih baik, rumah yang layak, pendidikan untuk adik-adiknya, dan kebahagiaan keluarga yang selama ini hilang. Akhirnya, Iqbal memutuskan untuk berbicara kembali dengan Pak Amir. Ia ingin tahu lebih jauh tentang bagaimana ritual pesugihan dilakukan dan apa yang harus dipersiapkan. Dengan perasaan campur aduk, Iqbal mendekati Pak Amir saat warung sepi di malam hari. Pak Amir, saya ingin belajar lebih banyak tentang pesugihan. Saya ingin tahu bagaimana cara melakukannya, Iqbal mengungkapkan niatnya. Suara Iqbal penuh harapan, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan ketegangan yang luar biasa. Pak Amir menatap Iqbal, matanya seakan menilai keputusan yang telah diambil oleh pemuda itu.
Baiklah, Iqbal. Jika kamu benar-benar ingin melakukannya, kamu harus siap dengan semua konsekuensinya. Ini bukan jalan yang mudah, dan kamu harus tahu bahwa setiap tindakan ada harganya. Dengan jawaban itu, Iqbal merasa terjebak dalam keputusan yang berisiko. Dia tahu bahwa dia sedang berdiri di ambang keputusan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Ketertarikan dan harapannya untuk mendapatkan kesuksesan kini membawa dia ke jalur yang tak terduga, di mana kegelapan dan cahaya saling berinteraksi. Iqbal bersiap untuk memasuki dunia yang penuh dengan misteri dan risiko, berharap bisa menemukan jalan pintas menuju kekayaan yang selama ini diimpikannya. Ritual kegelapan. Hari-hari setelah keputusan Iqbal untuk terlibat dalam pesugihan semakin mendekatkannya pada dunia yang sebelumnya hanya ia dengar dari desas-desus. Iqbal terus bekerja di warung Pak Amir, namun pikirannya terfokus pada ritual yang akan ia jalani. Ia merasa semangat dan ketakutan bercampur aduk dalam dirinya. Keinginan untuk membantu keluarganya membuatnya berani menantang kegelapan. Suatu malam, setelah jam kerja, Pak Amir mengajak Iqbal ke tempat khusus di belakang warung. Tempat itu dikelilingi pepohonan rindang dan memiliki suasana mistis yang membuat Iqbal merinding. Di sana, Pak Amir sudah mempersiapkan altar kecil yang dihiasi dengan berbagai sesaji, seperti bunga, buah-buahan, dan dupa. Iqbal merasakan ketegangan di udara, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu untuk muncul. Ini adalah tempat di mana kita akan melaksanakan ritual pesugihan, kata Pak Amir dengan nada serius. Sebelum kita mulai, kamu harus memahami bahwa ini bukan sekadar permainan. Ada banyak hal yang akan dipertaruhkan. Iqbal menatap altar dengan penuh rasa ingin tahu. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanyanya, suaranya bergetar. Pak Amir menjelaskan bahwa Iqbal harus melakukan beberapa persiapan. Ia harus menyiapkan barang-barang pribadi yang dianggap berharga, seperti cincin warisan dari keluarganya, dan menyiapkan sesaji yang berkaitan dengan keinginan dan harapannya. Malam itu, Iqbal merasakan intensitas ritual semakin mendekat. Ketika semua barang dan sesaji telah siap, Pak Amir memulai ritual dengan membaca mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Iqbal. Suara Pak Amir menggema di malam yang sunyi, dan Iqbal merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar manusia sedang hadir. Selama ritual, Iqbal berdoa dalam hati. Ia meminta agar diberikan kekayaan dan kesuksesan, berharap agar semua harapannya terwujud. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan rasa bersalah yang menggelayut. Apa yang ia lakukan terasa salah, dan suara hatinya berbisik agar ia berhenti sebelum terlambat. Setelah beberapa saat, Pak Amir meminta Iqbal untuk mengucapkan sebuah janji. Kamu harus berjanji bahwa kamu akan menghormati makhluk yang akan memberikanmu kekayaan ini. Ingat, setiap tindakan ada konsekuensinya. Iqbal mengangguk, meskipun hatinya bergetar. Ketika ritual hampir selesai, Iqbal melihat bayangan samar di sekitar altar. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka, menunggu untuk diundang. Saat Pak Amir melakukan pengorbanan dengan menyembelih seekor ayam sebagai simbol tumbal, Iqbal merasakan dingin yang merayap di tulang punggungnya. Darah ayam mengalir di atas altar, dan Iqbal merasa terperangkap dalam suasana mistis yang tidak bisa ia jelaskan. Setelah menyelesaikan ritual, Iqbal merasa lelah tetapi juga bersemangat. Apakah kita berhasil, Pak? Tanyanya, penuh harap. Pak Amir tersenyum misterius. Kita akan melihat hasilnya dalam waktu dekat. Bersiaplah untuk menerima apa yang akan datang. Malam itu, Iqbal pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bangga telah berani mengambil langkah ini, tetapi di sisi lain, rasa takut akan konsekuensi mulai menghantuinya. Ia tidak bisa tidur, terjaga dalam gelap sambil mengingat kembali setiap detail ritual. Di dalam pikirannya, bayangan ayam yang disembelih dan suasana angker di sekitar altar terus berputar. Beberapa hari berlalu, dan Iqbal mulai merasakan perubahan. Pelanggan di warung meningkat, dan keuntungan mulai mengalir deras. Iqbal merasa seperti berada di puncak dunia. Ia bisa melihat harapan baru untuk keluarganya, kehidupan yang lebih baik tampak semakin dekat.
Namun, bersamaan dengan itu, Iqbal mulai mengalami mimpi buruk yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Dalam mimpinya, ia sering melihat bayangan gelap yang mengintai di sudut-sudut ruang, seolah-olah sedang menunggu untuk menagih harga dari keputusan yang ia ambil. Mimpi-mimpi ini membuatnya terbangun dengan keringat dingin, tetapi ia berusaha menepisnya sebagai sekadar mimpi buruk. Satu malam, setelah merasakan keberhasilan yang mengalir, Iqbal kembali ke tempat ritual bersama Pak Amir. Ia ingin berterima kasih kepada makhluk gaib yang telah memberinya kekayaan. Namun, saat mereka tiba di altar, suasana terasa berbeda. Iqbal merasakan tekanan yang berat di dadanya. "Pak, apakah semuanya baik-baik saja?" tanyanya, khawatir. Pak Amir menatap Iqbal dengan tatapan serius. "Kamu harus ingat, Iqbal, makhluk yang kita ajak berurusan adalah entitas yang kuat. Mereka tidak akan segan-segan mengambil apa yang menjadi milik mereka jika kita tidak memenuhi janji." Iqbal merasa darahnya berdesir mendengar peringatan itu. Dalam hatinya, ia mulai meragukan pilihannya. Ritual pesugihan yang awalnya tampak menjanjikan kini bertransformasi menjadi beban yang menghantui Iqbal. Ketika dia melihat kesuksesan yang diraihnya, ada juga ketidakpastian yang menyertainya. Iqbal terjebak di antara harapan akan kekayaan dan rasa takut akan konsekuensi dari tindakan yang telah diambil. Dalam keheningan malam, ia mulai menyadari bahwa setiap jalan pintas menuju kesuksesan mungkin menyimpan kegelapan yang lebih dalam. Kebahagiaan semu. Setelah menjalani ritual pesugihan, kehidupan Iqbal berubah drastis. Dalam waktu singkat, warung bebek goreng milik Pak Amir semakin ramai, dan Iqbal merasakan keuntungan yang terus mengalir. Setiap hari, pelanggan datang berbondong-bondong, membuat suasana warung menjadi lebih hidup. Iqbal tidak bisa menahan senyum ketika melihat uang tunai bertumpuk di meja kasir. Semua harapan dan impian yang selama ini ada di benaknya mulai tampak nyata. Namun, di balik kebahagiaan yang terlihat, ada bayangan kelam yang mulai menghantuinya. Mimpi buruk yang ia alami terus berlanjut. Dalam tidurnya, ia sering melihat bayangan gelap yang mengawasi, seolah-olah menunggu saat yang tepat untuk mengambil apa yang telah dijanjikan. Meskipun terbangun dalam keadaan terengah-engah, Iqbal berusaha mengabaikan perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Suatu sore, saat pulang kerja, Iqbal memutuskan untuk membeli beberapa barang yang telah lama ia impikan. Ia membeli pakaian baru untuk dirinya dan beberapa mainan untuk adik-adiknya. Rasa bahagia memenuhi hatinya saat melihat senyum di wajah keluarga. Namun, senyum itu tidak bertahan lama. Ketika ia berbaring di tempat tidur, rasa gelisah kembali menghantui. Iqbal teringat akan peringatan Pak Amir tentang konsekuensi dari pesugihan. Di tempat kerja, hubungan Iqbal dengan rekan-rekannya mulai berubah. Mereka yang dulunya akrab kini tampak menjauh. Iqbal merasakan adanya kecemburuan dan ketidaknyamanan. Teman-teman kerjanya mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya. Ketika mereka berbicara, Iqbal merasa seolah-olah mereka membicarakan dirinya di belakang. Rasa cemas itu semakin mendalam, tetapi Iqbal berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini adalah bagian dari kesuksesan yang harus ia jalani. Hari-hari berlalu, dan meskipun keuntungan terus meningkat, Iqbal merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Dia sering merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang. Kebahagiaan yang ia rasakan terasa semu. Di dalam hatinya, ada rasa bersalah yang terus menggerogoti, terutama setelah mimpi-mimpi buruk yang semakin menyiksa. Ia sering terbangun dengan suara jeritan dan rasa takut yang melanda. Suatu malam, Iqbal memutuskan untuk kembali ke tempat ritual. Ia ingin berdoa dan berterima kasih kepada makhluk yang telah memberinya kekayaan, meskipun hatinya dipenuhi rasa ragu. Saat ia tiba di altar, suasana terasa lebih menegangkan dibanding sebelumnya. Ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya dari kegelapan. "Pak Amir, apakah kita harus melakukan ritual lagi?" tanya Iqbal, suaranya bergetar. Pak Amir menatapnya serius. "Kamu harus ingat, Iqbal, makhluk yang kita ajak berurusan tidak bisa diabaikan. Mereka butuh pengorbanan dan penghormatan. Jika tidak,
mereka bisa mengambil kembali apa yang telah mereka berikan. Mendengar itu, Iqbal merasa terjebak dalam ketakutan. Ia tidak ingin kehilangan apa yang telah ia raih, tetapi ia juga merasa tertekan dengan beban janji yang harus ia penuhi. Dalam hatinya, konflik batin semakin menguat. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini sebanding dengan kebahagiaan yang telah ia berikan kepada keluarganya. Keesokan harinya, Iqbal kembali ke warung dengan semangat baru. Ia ingin membuktikan bahwa keberhasilannya bukan hanya kebetulan. Namun, saat berada di antara pelanggan dan rekan-rekannya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suasana yang awalnya hangat kini terasa dingin. Beberapa pelanggan menatapnya dengan curiga, dan bisikan-bisikan mulai terdengar di belakangnya. Iqbal merasa terasing dalam keramaian. Ketika ia pulang ke rumah, ia melihat ibunya yang kelelahan setelah seharian bekerja. Iqbal merasa tersentuh dan bertekad untuk memberikan kebahagiaan lebih kepada keluarganya. Namun, saat ia berusaha berbicara dengan ibunya, ia merasa ada jarak yang semakin menjauh antara mereka. Ibu Iqbal seringkali terlihat bimbang, dan Iqbal merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Di malam hari, mimpi buruk kembali menghantui Iqbal. Ia melihat sosok yang sama, bayangan gelap yang mengintai di sudut kamarnya. Dalam mimpinya, bayangan itu berbisik, "Apa yang kau bayar untuk kekayaan ini?" Iqbal terbangun dengan terengah-engah, berkeringat dingin. Ia merasa semakin tertekan dan bingung. Apa yang ia lakukan benar-benar sepadan dengan harga yang harus dibayar. Satu malam, saat Iqbal merenung di kamarnya, ia mendengar suara langkah kaki di luar. Ia membuka jendela dan melihat bayangan samar yang bergerak di antara pepohonan. Ia merasakan ketakutan yang mendalam. Apakah ini adalah makhluk gaib yang ia panggil? Dalam hatinya, Iqbal mulai meragukan segala keputusan yang telah ia ambil. Kekayaan yang ia raih tidak lagi membuatnya bahagia. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung, di mana setiap sen yang ia dapatkan dibayangi oleh rasa takut dan kesepian. Iqbal tahu bahwa dia harus menghadapi kenyataan, pesugihan yang awalnya tampak menjanjikan kini menjadi beban yang menghantuinya. Dalam pencariannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan, ia terjebak dalam kegelapan yang semakin dalam. Penyesalan yang tak terhindarkan. Seiring berjalannya waktu, Iqbal merasakan dampak dari pesugihan yang ia jalani. Kekayaan yang awalnya memberikan harapan kini berubah menjadi beban yang semakin berat. Mimpi buruk yang terus menghantuinya membuatnya terjaga di malam hari, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali ia terbangun, rasa bersalah semakin menggerogoti hatinya, dan ia mulai meragukan segala yang telah ia lakukan. Suatu malam, Iqbal memutuskan untuk menghadiri sebuah acara di warung. Sebuah pesta kecil untuk merayakan kesuksesan usaha Pak Amir. Di sana, suasana ramai dan penuh tawa, tetapi Iqbal merasa hampa. Ia melihat rekan-rekannya bersenang-senang, tetapi hatinya dipenuhi oleh rasa kesepian. Ketika teman-temannya berbicara tentang rencana masa depan, Iqbal tidak bisa ikut serta. Ia merasa terasing dalam keramaian. Di tengah perayaan, Iqbal melihat seorang teman lama, Rudy, yang sudah lama tidak bertemu. Rudy adalah sosok yang ceria dan selalu mendukung Iqbal. Namun, malam itu, Rudy tampak cemas. "Iqbal, aku khawatir tentangmu. Sepertinya ada yang tidak beres," kata Rudy, menatap Iqbal dengan khawatir. Kata-kata itu menyentuh hati Iqbal, tetapi ia hanya tersenyum dan mengabaikannya. Setelah acara selesai, Iqbal kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Senyum dan tawa di pesta terasa palsu, dan ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari semakin menjauh. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia pahami, di mana kesuksesan finansial tidak menjamin kebahagiaan. Malam itu, Iqbal terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat sosok bayangan gelap yang mendekatinya. "Apa yang kau bayar untuk kekayaan ini?" bisik sosok itu, suaranya menggetarkan jiwa. Iqbal berusaha melawan, tetapi sosok itu semakin mendekat, dan ia merasakan tekanan yang sangat berat di dadanya. Ketika ia terbangun,
napasnya tercekat, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Keesokan harinya, Iqbal memutuskan untuk mencari Pak Amir. Ia ingin berbicara tentang semua yang terjadi dan bagaimana ia merasa. Ia berharap bahwa ada cara untuk mengakhiri semua ini, tetapi saat ia tiba di warung, suasana terasa berbeda. Pak Amir tampak cemas dan gelisah. "Iqbal, ada hal yang perlu kita bicarakan," katanya, suaranya penuh ketegangan. Pak Amir menjelaskan bahwa makhluk yang mereka ajak berurusan mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. "Kamu harus ingat, ketika kita melakukan pesugihan, kita berutang sesuatu. Ini bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang keseimbangan." Iqbal merasakan ketakutan yang luar biasa. Apa yang seharusnya menjadi jalan pintas menuju kebahagiaan kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. 1 minggu kemudian, saat Iqbal sedang bekerja, ia mendengar kabar buruk. Rudy, temannya, mengalami kecelakaan tragis. Iqbal merasa hancur mendengar berita itu. Rudy adalah satu-satunya orang yang selalu ada untuknya, dan sekarang ia telah pergi. Dalam hati, Iqbal merasa ada hubungan antara pesugihan yang ia jalani dan tragedi yang menimpa temannya. Rasa bersalah semakin menghantuinya, dan ia merasa seolah-olah telah mengorbankan Rudy tanpa disadari. Dalam kebingungan dan kesedihan, Iqbal memutuskan untuk kembali ke tempat ritual. Ia ingin mengakhiri semua ini. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari beban ini adalah dengan meminta maaf kepada makhluk gaib yang telah ia panggil. Ketika malam tiba, Iqbal pergi ke altar dengan hati yang berat. Setiba di sana, suasana terasa mencekam. Ia berlutut di depan altar, memohon kepada makhluk gaib untuk menghentikan semua ini. "Saya tidak ingin lagi terlibat dalam pesugihan. Saya minta maaf atas semua yang telah terjadi. Ambil kembali apa yang telah kau berikan, dan kembalikan hidupku seperti semula," ucapnya dengan lirih. Namun, saat ia berdoa, Iqbal merasakan angin kencang yang berhembus. Suara bisikan kembali memenuhi telinganya, "Apa yang kau bayar untuk kekayaan ini?" Iqbal merasa tercekik oleh rasa takut yang mendalam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari konsekuensi tindakannya. Dalam kepanikan, ia berlari meninggalkan altar, tetapi bayangan gelap itu terus mengikutinya. Kembali ke rumah, Iqbal merasa semakin terisolasi. Ia tidak bisa berbagi perasaannya dengan keluarganya, dan semua yang ia lakukan terasa sia-sia. Ia merindukan kehidupan sederhana sebelum pesugihan, tetapi rasa sakit dan kehilangan tidak bisa ia hindari. Ia mulai merasa bahwa semua kekayaan yang ia miliki kini hanya berupa ilusi, dan ia tidak bisa lagi menikmati hidupnya. Dalam keadaan terpuruk, Iqbal merenungkan segala pilihan yang telah ia ambil. Ia menyadari bahwa kesuksesan tidak selalu berarti kebahagiaan. Ia telah terjebak dalam keserakahan dan ketidakpuasan, mengabaikan nilai-nilai yang sebenarnya penting. Rasa penyesalan menyelimuti hatinya, dan ia tahu bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah ia lakukan. Akhirnya, dengan hati yang penuh penyesalan, Iqbal memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Ia keluar dari dunia pesugihan dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan keluarganya, meskipun ia tahu bahwa semua ini tidak akan mudah. Dalam benaknya, Iqbal berjanji untuk tidak pernah lagi mencari jalan pintas untuk mendapatkan kebahagiaan. Ia belajar bahwa kekayaan tidak ada artinya jika tidak disertai dengan kedamaian dan cinta. Cerita Iqbal berakhir dengan kesadaran bahwa pencarian kekayaan yang instan bisa membawa pada kehampaan dan penyesalan yang mendalam. Ia mungkin telah mendapatkan semua yang diinginkan, tetapi harga yang dibayarnya jauh lebih mahal dari yang bisa ia bayangkan. Dalam kegelapan yang ia alami, Iqbal akhirnya menemukan cahaya baru, cahaya harapan untuk memulai hidup baru yang lebih baik, meskipun ditandai oleh penyesalan yang tak terhindarkan.